Halo semuanya, balik lagi bersama podcast Kata Mereka. Masih dengan Rio sini sebagai hostnya dan juga bintang tamunya dengan Halo Kak guys. dan Kak Nisa dan juga Kak Gesa. Nah, masih menyambung pembahasan kita nih, Oke. karena sebelumnya kita ngebahas FYP kan. Iya betul. Nah, ini masih deket-deket lah, masih saudara kandung nih, karena kita akan ngebahas tentang cancel culture. Wow. Kalian pernah dengar gak sih istilah cancel culture? Karena dong kan kita konten creator pasti pernah dengar dong cancel culture itu apa. Betul, karena media sosial Betul. gitu. karena saling berkaitan gak sih kalau Iya. cancel culture dan content creator, karena kan ada beberapa kasus juga yang Betul. hits tentang cancel culture nih. Menurut kalian nih, cancel culture di Indonesia itu udah jadi budaya media sosial kah, atau emang FOMO-FOMOan mengikuti negara luar kayak Korea atau Jepang gitu? Sebenarnya kalau dibilang budaya sih udah pasti budaya Indonesia banget ya. Karena kita lihat aja deh di sosial media nih banyak banget artis yang sebenarnya problematik atau kena kasus tuh susah banget buat kita ilangin gitu. Susah banget lah cancel culture di Indonesia. Contohnya apa sih? Contohnya itu yang lagi happening deh sekarang, kayak misalkan kasusnya si Jule. Juleha. Harusnya dia itu kena cancel culture kan. Betul. Kayak, ya apa sih manfaatnya dia gitu kan di media sosial, setelah apalagi setelah dia ada kasus gitu Sama kan. suaminya ya. Iya. Iya, si Dehun itu ya. Iya. Kasus perselingkuhan itu kayak Iya. harusnya kan dia di cancel culture, dan buktinya sekarang karena masyarakat memandang kasihan lah Iya. itulah, akhirnya kayak ya udahlah biarin mereka bersosial media lagi, betul. tapi seenggaknya gue nggak tahu gitu, tapi padahal harusnya ya di cancel culture. Sama juga kayak contoh si Reza Arab ya. Raja Arab. Kan waktu itu sempat dia ada kasus sama mantan istrinya kalau nggak salah. Siapa? Wendy ya kalau nggak Wendy salah. Walter. Iya, Betul. pokoknya ada salah satu kasus lah dengan istrinya yang dimana tuh seharusnya dia tuh udah di cancel culture. Cuman karena dia ikut ke maraton, ya orang-orang jadinya pada suka dong sama Suka maraton. lagi, ya. Iya, jadi suka sama Reza Arabnya juga. Jadi- Jadi pada ya susah lah kalau kita ngomongin cancel culture di sosial media tuh susah banget, jujur. Karena emang kalau di Korea sendiri kan emang terlalu ketat ya, maksudnya Iya. kalau udah di cancel ya udah karir mereka tuh bisa tamat. Tapi kalau di Indonesia tuh mungkin karena Susah banget. budaya kita pemaaf kali ya, Iya. jadi gampang banget memutarbalikan citra gitu dengan membuat kebaikan lah, misalnya kayak Reza Arab tuh kan ikut maraton, dia kan Donasi-donasi isinya, juga. betul. Iya, jadi donasinya. ya ngeliat sisi baiknya lagi dari Betul. si artis ini. Tapi menurut kalian tuh kalau di Indonesia itu netizen tuh terlalu cepat nggak buat menilai seseorang tuh salah atau benar abis itu di cancel? Kalau terlalu cepat, iya, mereka tuh kayak terlalu cepat menilai, jadi akhirnya membuat fenomena si cancel culture ini juga akhirnya cepat terabaikan juga. Iya. Karena pertama mereka lihatnya harusnya di cancel culture segala macam, tapi setelah ada mungkin dari mereka yang permohonan maaf, bikin Iya. video permohonan maaf, terus bikin donasi juga kayak Donasi, gitu, itu akhirnya, sering banget ya tuh kayak udahlah, gitu tuh. kan mereka juga udah baik segala macam, mendingan ya udahlah ya, terserah mereka gitu. Jadi orang-orang Padahal tuh harusnya lupa. dilupain, harusnya malah dilupain. Berarti emang kalau seharusnya berjalan cancel culture tuh nggak begitu kan? Iya, harusnya. Ya. Nah ini ada nih kata mereka. Kata siapa tuh? Kata mereka, bukan kata saya. Oke. Kata mereka. Di sisi lain tuh cancel culture itu malah disebut sebagai cyberbullying, dimana kalian tuh bukan cuma meng-cancel tapi malah menghujat kayak Jule Iya kan. sih, banyak banget sih emang. Jule dikatain Iya. nggak boleh saya sebut itu. Harus disensor ya itu ya. Betul, harus disensor. Sebenarnya sih itu udah melenceng kemana-mana ya, karena itu jadinya nggak fokus sama yang harusnya diomongin itu. Iya. Emang harusnya tuh fenomena cancel culture dan juga cyberbullying itu emang harusnya tuh berbeda. Dimana yang cancel culture itu stop untuk menonton, untuk Iya, pokoknya Iya. yang melihat gitu kan, kayak biar si mereka itu kena cancel lah di Indonesia ini.
Tetapi karena netizen banyak yang ikut-ikutan atau FOMO, akibatnya ketika mereka nggak tahu cuma ikut-ikutan, Betul. akhirnya mereka ngehujat Ngehujat. jatuhnya ya. Dan ini juga kebiasaan orang Indonesia nggak sih? Iya. Kebiasaan Cuman orang Indonesia FOMO-FOMO-an juga, doang. iya. Jadi kayak nggak fokus sama satu titik gitu, jadi dia melenceng kemana-mana. Tuh malah lebih menyerang personalnya. Iya. Dan- Harusnya kan ya udah fokus aja gitu loh, jangan terbawa sama yang lain-lain, isu yang lain. Jadi kalau kayak gitu pendapat kalian nih cancel culture itu lebih banyak membawa dampak positif atau dampak negatif? untuk saat ini, untuk saat ini kalau Tergantung gue juga rasa nggak sih? ini tergantung siapa yang di cancel culture dan apa yang Iya. mereka cancel culture gitu. Jadi bilang positif ya ada juga Yang positif, yang positif, Tuh. ada juga ada yang juga negatif. negatif yang akhirnya tadi berakibatnya kena cyberbullying. Iya. Gitu. Nah, nih pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Jadi kan tadi kalian bilang banyak juga yang negatifnya, banyak juga yang positifnya. Nah, kasih tahu dong ke kita bagaimana nih kita buat menyikapi kontroversi yang ada di media sosial. Misal ada Jule lain, ntar Jule selingkuh lagi kan. Kalau kita mau ikut cancel harus bagaimana gitu, ikut cancel culture atau kalian ada gimana menyikapi kontroversi di media sosial? Yang pertama kita harus tahu kasusnya dulu. Iya betul, Jadi satu kasusnya. kita nggak usah ikut-ikutan FOMO, hanya tahu segelintir kasusnya, tapi kita harusnya datanya kita harus pegang dulu. Iya. Misalkan kayak oh mereka begini, akibatnya kenapa mau di cancel karena kasusnya ini. Jadi kita harus tahu dulu nih latar belakang kalau kita mau nge-cancel culture suatu akun atau suatu orang yang cancel Dan culture. juga ini gak sih kayak misalkan dia udah terkena kasus gitu ya, kasusnya ya cukup besar lah, terus masyarakat tuh harus cancel culture dia. Kita terus mulai dari kayak unfollow sosmednya, mulai ya udah skip aja kalau ada video dia, lu cukup skip, jangan terus ditonton. Malah justru kalau misalkan lu semakin lu tonton, semakin lu ikutin Views lagi, semakin banyak. itu semakin naik lagi, muncul lagi. Iya. Jadi ya gimana mau di cancel culture kalau misalkan lu Views dari masih diri lu banyak. sendiri tuh nggak bisa ini. Pokoknya sebisa mungkin jangan terlibat lah, Bu. Iya. Jangan menonton, jangan membeli produk yang dia iklanin Iya, gitu. iya. Tuh ya. Oh, jadi seperti itu buat para kata mereka kers. Nah, mereka ini kata siapa Kata nih? mereka kers. Apa tuh? Itu fanbase kita kata Oh, mereka kers. fanbase. Ya, jadi kita tuh juga harus bijak kalau mau mengikuti cancel culture ya. Betul. Tuh. Karena di balik dampak positif ya, kita juga bisa kena dampak negatifnya. Betul, betul. Bakal ada ITE juga kalau kita ikutan Betul, menghujat. betul kan? Bakal ada undang-undangnya juga. Iya. Undang-undang. Jadi kalau mau ikut cancel culture, bijaklah dengan cara sebisa mungkin untuk menghindari atau meng-cancel Betul. yang bersangkutan seperti itu. Oke. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah menyaksikan podcast kata mereka. Buat Kak Gaisan juga Kawati, terima Iya, kasih terima kasih banget. sudah hadir di sini. Dadah. Dadah.